hukuman itu penting, ada nilai positifnya untuk membangun kesadaran pada peserta didik bahwa dalam hidup ini kita sebagai manusia itu memang tidak bisa lepas dari sanksi ya, dalam aturan apapun, sebagai apa saja ya, sebagai umat muslim kita yang beragama Islam, ada syariat yang di dalamnya ada aturan-aturan yang menjelaskan banyak sekali tentang hukuman-hukuman. Kita kalau belajar fikih umpamanya, orang itu kalau meninggalkan sholat hukumnya apa, siksaannya bahkan ada yang di dunia, ada juga yang di akhirat. Kalau mencuri itu ada hukuman potong tangan, kalau berzina itu ada hukuman rajam, atau khomer itu juga ada hukuman cambuk, minum berzina pun kalau bukan muhsan juga cambuk. Ini secara tidak langsung sebenarnya punishment itu mengajarkan, mendewasakan peserta didik agar nanti ketika besar dia akrab dengan aturan-aturan. Bahkan ketika kita menjadi warga negara pun ada undang-undang yang mengatur itu. Ketika kita melanggar rambu-rambu lalu lintas saja ada hukumannya. Ketika kita naik motor tidak pakai helm ada hukumannya. Dan banyak sekali hukuman-hukuman tentang perdata dan hukum-hukum pidana yang ada di dalam negara itu. Makanya dari kecil, sejak dini, peserta didik harus akrab dengan aturan. Aturan itu berkaitan dengan sanksi yang apa yang akan diterima jika seseorang itu melanggar aturan. Bahkan seperti yang sering saya katakan dalam materi ini juga, ketaatan orang itu dinilai soleh ya, dinilai taat itu ketika dia punya kesadaran untuk mematuhi aturan-aturan yang berlaku, baik di dalam keluarga, di dalam sekolah, di dalam negara, di dalam agama, dan aturan-aturan yang berlaku lainnya, tertulis atau tidak tertulis. Kalau yang tidak tertulis biasanya aturan adat, aturan-aturan yang sifatnya itu uruf, budaya dan tradisi, itu juga bagian dari sesuatu yang membentuk kepribadian di luar sekolah, yang membentuk kepribadian individu masing-masing. Karena itu sanksi itu harus menjadi edukasi. Sanksi itu sesuatu yang menjadi positif, kemudian mengembangkan kedewasaan anak untuk kenapa dia harus mematuhi hukuman, mematuhi aturan, kenapa harus ada hukuman. Kalau sejak dini itu ditanamkan, maka semakin dia besar, semakin dia dewasa, dia akan sadar bahwa hukuman itu bukan beban, bahwa hukuman itu adalah sesuatu yang wajar keberadaannya, bahwa hukuman itu memang sarana yang digunakan oleh semua pihak untuk menjaga keseimbangan hidup manusia di dunia ini ya, bahkan juga sampai nanti. Lalu berkenaan dengan hadis yang pertama, kenapa Rasulullah itu menganjurkan pukulan itu baru dimulai ketika umur 10 tahun ya. Ada penelitian yang mengatakan bahwa saraf anak itu di bawah 10 tahun itu masih rentan dengan benturan-benturan keras dari luar, sehingga berbahaya sekali pukulan-pukulan itu dialamatkan atau ditujukan kepada anak-anak di bawah 10 tahun. Itu pertama. Kedua, kenakalan-kenakalan anak di usia di bawah 10 tahun itu kebanyakan adalah kenakalan-kenakalan yang secara sosial, kultur dan budaya di mana saja itu masih ditolerir oleh orang-orang dewasa, orang-orang besar. Tetapi anak-anak yang begitu menginjak usia 10 tahun, ketika dia melakukan suatu kenakalan, maka sudah tidak dianggap wajar oleh
orang tua yang sehingga responnya berbeda dengan ketika anak-anak itu masih di bawah 10 tahun, masih dianggap wajar begitu ya. Karena minimal dua hal inilah, secara sudut pandang sosial dan sudut pandang biologi, sudut pandang kesehatan ini adalah dua hal yang kemudian perlu disadari kenapa Rasulullah melarang kita memukul anak di bawah 10 tahun dan memperkenankan kita memukul anak di atas 10 tahun atau mulai dari 10 tahun. Itu pun sebenarnya di dalam metode hukuman itu adalah alternatif yang paling terakhir. Dan kalaupun harus benar-benar memukul itu mestinya diajarkan. Teknik memukul itu harus diajarkan di semua lembaga. Bagian mana yang boleh dipukul dari anak itu, umpamanya tangan atau kaki kalau menghukum, sehingga tidak berbahaya terhadap saraf atau yang lainnya, paling memar. Tapi kalau kepala, perut, dada, ini kan leher, ini bagian-bagian yang rawan. Harusnya setiap lembaga itu harus sudah memberikan pengenalan itu kepada semua guru, juga kepada semua siswa, agar kalau bercanda juga tidak boleh memukul di wilayah-wilayah itu, bagian-bagian sensitif yang memiliki saraf-saraf yang berbahaya jika dia mendapatkan benturan yang keras. Edukasi ini penting, bukan berarti mengizinkan pemukulan, tidak, tetapi tidak menutup kemungkinan. Kan kita juga sering melihat guru-guru mendapatkan protes dari orang tua ketika marah dia di luar kontrol karena memang anaknya mungkin nakal, sehingga pukulan itu justru tidak sesuai dengan metode, tidak terkendalikan. Ini pentingnya. Begitu juga dengan anak-anak ketika bercanda, sebenarnya harus kemudian melibatkan orang tua itu, karena pukulan yang mereka alamatkan itu tidak mendapatkan edukasi. Dia ke wajah, ke perut, ke dada, ini kan berbahaya. Padahal niat mereka sebenarnya bercanda, tetapi kemudian berakibat fatal lantaran tidak ada edukasi dari lembaga pendidikan. Baik, itu intinya berkaitan dengan hukuman memukul, bahwa kita betul bahwa memukul itu boleh karena Rasulullah menganjurkan itu, tetapi bukan pukulan yang seperti dibayangkan. Jadi pukulan itu bukan seperti orang bertinju, tidak. Makanya pukulan yang edukatif. Pukulan edukatif itu ya, itu adalah alternatif terakhir. Ada bagian-bagian mana yang boleh dipukul, bahwa pemukulan itu punya tingkat kekerasannya seperti apa. Itu harus ada edukasinya di setiap lembaga.